Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi di pembelajaran IPA yang kedua. Kali ini akan saya bahas beberapa contoh soal tentang bejana berhubungan, hukum Archimedes, dan tekanan gas. Baik, untuk contoh yang pertama adalah contoh soal bejana berhubungan. Soal yang pertama, diketahui sebuah pipa O diisikan dengan air dan cairan ijuk seperti pada gambar. Nah, pada gambar itu yang biru itu adalah pipa U, yang biru itu adalah gambar air, sedangkan yang merah itu adalah cairan ijuk. Jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, berapakah massa jenis zat cair tersebut? Nah, untuk mengerjakan soal ini kita punya persamaan karena di situ adalah benda zat cair. Jadi kita buat garis yang menghubung paling dasar dari cairan ijuk ya. Cairan ijuk kita tarik garis lurus dengan ke air, sehingga akan diperoleh bahwa tinggi cairan ijuk di situ ada 12 cm, sedangkan tinggi air sampai ke garis adalah 6 cm. Nah, di bawah situ memiliki tekanan yang sama. Tekanan di sini yang berlaku adalah tekanan zat cair, sehingga nanti kita akan menggunakan rumus ρGH. Nah, untuk mengerjakan soal ini, tipsnya adalah yang pertama, kita sketsa pipa U terlebih dahulu. Kita gambar pipa U terlebih dahulu. Kemudian kita tarik sebuah garis dimulai dari dasar zat cair yang ditambahkan. Ya, kita tarik garis. Kemudian cek apa saja yang menekan. Ya, siapa saja yang menekan. Kemudian yang keempat kita buat persamaannya. Nah, di sini berlaku bahwa titik pada dasar yang dengan ketinggian yang sama itu memiliki tekanan yang sama. Jadi di situ sudah saya beri keterangan ada A dan B, maka tekanan di A sama dengan tekanan di B. Ya, tekanan di A sama dengan tekanan di B. Nah, tekanan di sini yang berlaku adalah tekanan hidrostatis, sehingga kita menggunakan Rho A G kali HA sama dengan Rho B kali G kali HB. Nah, karena G memiliki nilai yang sama, bisa kita coret sehingga persamaan kita menjadi massa jenis A, Rho A dikali HA sama dengan Rho B dikali HB. Kita masukkan, Rho A diketahui massa jenis air ya, Rho A itu adalah berapa? 1000 kg per meter kubik. HA yaitu kedalaman dari air dari atas permukaan air sampai ke garis putus-putus yaitu 6 cm. Kemudian Rho B itu yang kita cari, massa jenis zat cair ijuk itu ya. Kemudian HB adalah 12 cm yaitu dari permukaan cairan ijuk sampai ke dasar cairan ijuk. Nah, kita sederhanakan 6 coret dengan 12 sehingga sisa 2 ya. Sehingga kita peroleh Rho B sama dengan 1000 dibagi 2 yaitu 500 kg per meter kubik. Jadi massa jenis zat cair ijuk adalah 500 kg per meter kubik. Bisa dipahami ya? Oke, satu contoh soal lagi. Pipa U mula-mula diisi sirup dengan massa jenisnya adalah 1,08 gram per cm kubik. Kemudian salah satu kaki pipa U itu ditambah minyak kelapa yang massa jenisnya adalah 0,9 gram per cm kubik, sehingga permukaan sirup menjadi tidak sama tinggi. Tinggi minyak kelapa 24 cm di atas garis setimbang. Berapakah perbedaan tinggi permukaan sirup di kedua kaki pipa U? Nah, untuk mengerjakan ini kita gambar dulu. Di situ sudah ada pipa U. Kita buat sebuah garis untuk menunjukkan tinggi dari sirup
ya. Kita tarik garis untuk sirup, kemudian kita tarik garis lagi untuk minyak kelapa. Kita buat ketinggian minyak kelapa. Di sini otomatis minyak kelapa akan memiliki ketinggian lebih tinggi, ya. Nah, ini minyak kelapa setinggi 24 cm, ya. Dasar minyak kelapa itu adalah ketinggian dari sirup, ya, sehingga sirup memiliki ketinggian yang berbeda antara tabung kanan dan tabung kiri. Kemudian kita tarik garis. Ya. Nah, kita tarik garis. Kemudian setelah itu, nah, perbedaan tinggi antara garis sirup tabung sebelah kiri, ya, coba dilihat tabung sebelah kiri, tinggi sirup yang atas sampai ke titik-titik itu adalah perbedaan tinggi permukaan sirup, ya, selisih ketinggian sirup. Nah, di sini lalu kita beri simbol A untuk yang sirup dan simbol B untuk yang minyak kelapa. Kemudian kita tentukan apa yang diketahui, yaitu massa jenis A ada 1,08 gram per cm kubik, massa jenis B adalah 0,9 gram per cm kubik, kemudian ketinggian B adalah kedalaman B, yaitu 24 cm, dan yang ditanya adalah kedalaman dari A atau selisih perbedaan tinggi permukaan sirup di kedua kaki. Nah, cara menjawabnya, nah, sama seperti soal pertama tadi, yaitu tekanan di A sama dengan tekanan di B atau PA sama dengan PB. Kita pakai rumus rho A kali G kali HA sama dengan rho B kali G kali HB. Nah, G-nya bisa kita coret hilang, ya, sehingga sisa rho A kali HA sama dengan rho B kali HB. Rho A diketahui 1,08 gram per cm kubik dikali HA ditanyakan sama dengan 0, rho B-nya adalah 0,9 gram per cm kubik dikali HB, yaitu 24 cm. Di sini kita bisa coret G, ya, kita sederhanakan 0,9 dengan 1,08 masih sisa 1,2, ya, sehingga kita peroleh HA sama dengan 24 cm dibagi 1,2, sehingga kita peroleh HA sama dengan 20 cm, sehingga jadi perbedaan tinggi permukaan sirup adalah 20 cm. Bisa dipahami, ya, untuk contoh soal ini. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan materi berikutnya, yaitu contoh soal hukum Archimedes. Soal pertama, sebuah benda ditimbang di udara beratnya adalah 10 Newton. Jika ditimbang dalam zat cair menjadi 8 Newton. Volume benda tersebut adalah 200 cm kubik dan G, percepatan gravitasi, adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jika benda tenggelam pada zat cair tersebut, besar massa jenis zat cair adalah, oke, kita tulis dulu apa yang diketahui. Berat yang ditimbang di udara kita simbolkan dengan WU, yaitu 10 Newton. Berat yang ditimbang dalam zat cair kita simbolkan dengan WA, yaitu 8 Newton. Volume benda adalah 200 cm kubik dan G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Di situ diketahui bahwa benda tenggelam. Kalau tenggelam berarti seluruh volumenya masuk ke dalam air. Berapa massa jenis zat cair? Nah, kita punya persamaan hukum Archimedes. Untuk mengerjakan ini, ya, kita punya rumus pertama, yaitu FA sama dengan WU dikurangi WA, sehingga kita peroleh FA sama dengan 10 dikurangi 8, sehingga FA sama dengan 2 Newton. Selanjutnya, untuk mengerjakan benda tenggelam. Benda tenggelam itu artinya seluruh benda tercelup ke dalam air. Nah, untuk mengerjakan ini kita menggunakan persamaan FA sama dengan rho zat cair dikali G dikali volume yang tercelup, ya, sehingga FA-nya kita masukkan yaitu 2 Newton. Massa jenis zat cairnya ditanyakan, G-nya 10, volume yang tercelup, karena seluruh benda tercelup maka kita gunakan 200 cm kubik.
sehingga diperoleh 2 Newton sama dengan massa jenis zat cair dikali 10 dikali 2/10.000 meter kubik ya. Kita harus jadikan cm kubik menjadi meter kubik, yaitu dengan membagi 10.000, sehingga kita peroleh 2 Newton sama dengan massa jenis zat cair dikali 2/1000 meter kubik, sehingga massa jenis zat cair sama dengan 2 dikali 1000/2, dibalik ya, sehingga kita peroleh massa zat cair adalah 1000 kg per meter kubik. Bisa dipahami ya? Oke, saya lanjutkan untuk contoh soal yang kedua, yaitu sebuah benda dengan volume 200 cm kubik terapung di dalam air. Massa jenis benda dan massa jenis air berturut-turut adalah 0,8 gram per cm kubik dan 1 gram per cm kubik. Volume benda yang muncul di atas permukaan air adalah, oke, kita tulis dulu apa yang diketahui. Volume benda adalah 200 cm kubik, massa jenis benda adalah 0,8 gram per cm kubik, massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Di sini diketahui bahwa benda terapung. Yang ditanyakan adalah volume benda yang muncul. Nah, di sini kita bisa langsung mengerjakan. Benda terapung itu berarti artinya hanya sebagian benda yang tercelup dalam air. Jadi ada sebagian benda yang masuk ke dalam air, ada sebagian benda yang berada di atas air atau volume yang muncul. Oke, untuk mengerjakan ini kita gunakan persamaan FA sama dengan W, yaitu gaya angkat atau gaya Archimedes sama dengan berat benda. Untuk FA kita bisa jabarkan rumusnya, persamaan yang kita punya yaitu massa jenis zat cair dikali G dikali volume yang tercelup sama dengan, untuk W atau berat benda bisa kita jabarkan dengan rumus rho benda dikali G dikali volume benda ya. Kemudian untuk G nilainya sama sehingga kita bisa coret, lalu kita masukkan nilainya. Massa jenis zat cair diketahui yaitu 1 gram per cm kubik. Volume yang tercelup dapat kita ubah menjadi volume benda dikurangi volume yang muncul sama dengan massa jenis benda kita masukkan yaitu 0,8 gram per cm kubik dikali volume benda. Oke, di sini volume benda belum saya masukkan nilainya. Oke, karena di situ satuannya sama bisa kita coret. Sehingga karena satu bilangan dikali berapapun, kalau dikali satu hasilnya tetap ya, sehingga diperoleh volume benda dikurangi volume muncul sama dengan 0,8 volume benda. Kita pindah ruas, volume muncul kita pindah ke ruas kanan menjadi positif, 0,8 volume benda kita pindah ke ruas kiri sehingga negatif, ya kan? Volume benda dikurangi 0,8 volume benda akan menghasilkan 0,2 volume benda sama dengan volume muncul. Nah, setelah sampai sini baru kita masukkan volume bendanya yaitu 200, 0,2 dikali 200 cm kubik sama dengan volume muncul, sehingga kita peroleh volume muncul adalah 40 cm kubik. Ya, jadi kita sudah dapatkan hasilnya yaitu 40 cm kubik. Bisa dipahami ya? Oke, itu adalah contoh soal hukum Archimedes. Selanjutnya untuk materi yang ketiga saya akan jelaskan tentang contoh soal tekanan gas. Oke, yang pertama, tentukan ketinggian suatu tempat bila di tempat itu barometer menunjukkan pada skala A 9 cm Hg, B 62,5 cm Hg, C 0 cm Hg. Nah, berarti di sini kita mengerjakan tekanan gas di ruang terbuka. Nah, untuk mengerjakan soal ini yang pertama yang perlu kita tentukan adalah A. Kita soal A ya, untuk yang 9 cm Hg yang pertama kita tentukan penurunan skala.
Penurunan skala kita tahu bahwa tekanan di permukaan air laut itu adalah 76 cm Hg. Jadi selisihnya antara tekanan di permukaan laut dengan tekanan di ketinggian tempat tertentu yaitu 76 dikurangi 9 sehingga selisihnya kita peroleh 67. Nah, untuk memperoleh ketinggian tempat, ingat bahwa setiap penurunan 1 cm artinya ketinggian memiliki selisih ketinggian 100 meter. Sehingga kalau itu mengalami penurunan 67 cm, artinya 67 cm 67 ini dikali 100 meter karena 1 cm nya kan 100. Sehingga 67 dikali 100 meter sehingga kita peroleh ketinggian tempat tersebut adalah 6.700 meter DPL atau di atas permukaan laut. Untuk soal B, penurunan skalanya adalah 76 dikurangi 62,5 diperoleh 13,5. Sehingga ketinggian tempat adalah 13,5 dikali 100 meter sehingga diperoleh 1350 meter di atas permukaan laut. Untuk soal C, penurunan skalanya adalah 76 dikurangi 0 adalah 76. Sehingga ketinggian tempat tersebut adalah 76 dikali 100 meter sama dengan 7.600 meter di atas permukaan laut. Contoh soal berikutnya. Kalau tadi kita menentukan ketinggiannya, nah di sini diketahui ketinggiannya kita disuruh menentukan skala yang ditunjuk. Tentukan skala yang ditunjuk oleh barometer pada suatu tempat bila ketinggian tempat tersebut dari permukaan air laut sebesar A 7.600 meter, B 1.250 meter, dan C 8.250 meter. Nah, untuk mengerjakan ini kita tentukan dulu penurunan skalanya, yaitu kalau setiap 100 meter turun 1 cm Hg, ya kan? Berarti kita tentukan 7.600 dibagi 100 sehingga skala penurunan skalanya adalah 76 cm Hg. Nah, berarti skala barometer yang tertunjuk pada ketinggian tersebut adalah 76 dikurangi 76 sama dengan 0 cm Hg. 76 yang depan itu adalah tekanan yang ditunjuk pada di atas permukaan laut, ya. Sedangkan pengurangnya itu adalah penurunan skala. Soal B, penurunan skala diperoleh 1250 dibagi 100 sama dengan 12,5 cm Hg. Sehingga skala barometernya tertunjuk 76 dikurangi 12,5 sama dengan 63,5 cm Hg. Ya. Kemudian yang soal C, penurunan skalanya adalah 8.250 dibagi 100 sehingga diperoleh 82,5 cm Hg. Sehingga skala barometer yang tertunjuk, ya, skala barometer yang tertunjuk pada tempat tersebut adalah 76 dikurangi 82,5 diperoleh negatif 6,5 cm Hg. Nah, demikian untuk menentukan skala yang ditunjuk oleh barometer. Semoga bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita menggunakan alat manometer. Ya, contoh soal tekanan gas yang menggunakan manometer. Sebuah manometer terbuka berisi air raksa dihubungkan dengan ruang berisi gas. Kemudian keran dibuka sehingga air raksa di kaki kiri turun dan di kaki kanan naik. Jika permukaan air raksa dalam kaki yang terbuka berada 20 cm lebih tinggi daripada permukaan raksa di kaki yang lain, berapa tekanan gas itu apabila sikap barometer adalah 76 cm Hg. Maksudnya sikap ini adalah tekanan udara luar, ya. Tekanan udara luar adalah 76 cm Hg. Kita tulis dulu yang diketahui. Delta H adalah selisih ketinggian raksa yaitu 20 cm
Nah, di sini digambar, di situ tertunjuk bahwa ketinggiannya lebih tinggi adalah pada kaki yang terbuka. Kemudian PO itu adalah tekanan udara luar, yaitu 76 cm Hg. Yang ditanya adalah tekanan gas yang ada di ruang tertutup, yang ada di kotak itu ya. Oke, untuk menjawabnya, karena yang lebih tinggi itu ada di sisi bagian terbuka, maka untuk menentukan tekanan gas adalah PO ditambah delta H. Ya. Tetapi kalau kalian menemukan soal apabila yang lebih tinggi adalah bagian yang berhubungan dengan gas, artinya air raksa malah naik, sehingga pada kaki yang terbuka ketinggiannya lebih rendah, maka kalian gunakan rumus PO dikurangi delta H. Ya, di situ ada keterangan A dan B ya. Jika kaki A lebih tinggi, maka kamu gunakan rumus PO dikurangi delta H. Apabila kaki B lebih tinggi, maka kamu gunakan rumus tekanan gas sama dengan PO ditambah delta H. Ya, untuk kasus soal ini tabung B lebih tinggi, sehingga kita gunakan rumus PO ditambah delta H. Sehingga kita peroleh PO-nya adalah 76 ditambah delta H-nya adalah 20, sehingga tekanan gas tersebut adalah 96 cm Hg. Mudah kan? Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Oke, sekian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa latihan soal, silahkan kalian pelajari juga latihan soal pada tampilan yang lain ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.